selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi ini mari kita datang sekali lagi menghampiri Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu mau dekat dengan setiap kita sebagai umatnya. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini kami diberi kesempatan datang menyembah, mencari Engkau. Kami rindu sekali pagi ini Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Engkau berikan kami hati yang rindu untuk mencari Engkau pagi ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Mari kita mulai yuk. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Ya Tuhan, di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Kami meninggikan Rahamaya siaga naramu. Haleluya. Inaramaya siaga naramu.
Rahabaya siagana rahabayas. Kina rahabaya siagana rahana rabayas. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Thank you Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita tenangkan diri kita, datang mendekat pada Tuhan. Kina rahabaya siagana rahabaya. Mari bawa kerinduan kita datang pada Tuhan. Kona rahabaya siagana rahabaya. Kina rahana ramaya si kinaramu. Inara nara namo. Tuhan, pagi ini kami datang mencari-Mu. Kami rindu menemukan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Bawa setiap hati pagi ini untuk kembali merindukan Engkau, mencari Engkau dan sampai mendapatkan Engkau ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami akan temukan kepuasan, temukan jawaban-jawaban doa kami ya Tuhan. Di biar pagi ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Terima kasih Bapa, berfirman kepada kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini tema saya berbicara tentang jangan menjauh ya. Kita buka di Mazmur 63. Wow. Kerinduan kepada Allah. Saya baca ya dari ayat 1 sampai 16. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 3, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 5, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 6, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Tuhan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tanganmu menopang aku. Ayat 9, tetapi orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing di hutan. Ayat 11, tapi raja akan bersuka cita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang yang makan dusta akan disumbat. Oke, saya mau bagikan dari Mazmur 63 ini. Jadi Daud ini dalam sebuah kondisi dia sedang ada di padang gurun Yehuda ya. Dia dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh musuh gitu ya, oleh Saul, dan juga ada banyak hal dia alami. Bahkan Absalom anaknya sendiri itu memberontak kepada dia. Situasi Daud pada saat itu tidak mudah, tapi saya belajar daripada tokoh ini bagaimana Daud ini justru ketika dia dalam sebuah kondisi di padang gurun, masa yang paling tidak mudah, dia justru meningkatkan kesadarannya untuk dia mencari Tuhan. Jadi saya akan bagikan 3 poin pagi di Mazmur 63. Ketika kita sedang menghadapi sebuah masa padang gurun, dan saya yakin dalam hidup kita ada waktu kita akan menghadapi padang gurun ya. Situasi mungkin kita sepertinya ditinggalkan, kita lonely, kita merasa kesepian, banyak orang mungkin sepertinya tidak ada orang bisa mengerti kita, bahkan ada penolakan, dan ada banyak hal terjadi dalam hidup Daud ini. Dia melarikan diri satu tempat namanya padang gurun Yehuda, dan di sana dia tidak mengeluh, dia tidak masuk ke tempat itu dengan putus asa mau mati, tapi justru di sana dia meningkatkan kesadaran dia untuk mencari Tuhan. Bagian poin pertama, ketika kita di padang gurun, saya pengen kita tahu bahwa kita harus punya sebuah kesadaran bahwa jangan lari kemana-mana, kita lari ke Tuhan ya. Dan poin pertama saya bagi, tingkatkan kesadaran untuk mencari Tuhan di dalam setiap musim hidup kita gitu ya. Mau musim itu baik, mau musim itu sedang dalam keadaan sukacita atau padang gurun, cari Tuhan. Nah, pribadi Daud adalah orang yang dia memulai hidupnya itu dengan mencari Tuhan, lalu di dalam semua hidup, setiap musim dalam hidupnya dia terus meningkatkan bahkan kesadarannya untuk terus mencari Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat tadi pertama, kita baca lagi ya. Mazmur Daud ketika dalam padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita berdoa mencari Tuhan, saya tahu memang kita nggak bisa desperate seperti Daud ini sih. Ini yang menjadi masalah. Kenapa Daud itu mencari Tuhan dalam sebuah kondisi yang benar-benar dia depresi rohani gitu ya. Dia malah sebuah kalau nggak ketemu Tuhan nggak bisa ini. Pokoknya dia seperti orang yang sakau pengen ketemu ketika kita di padang gurun. Kalau kita nggak punya, sudah dahaga gitu, yang kita butuhkan itu air kan. Nah, Daud tahu kebutuhannya bahwa dalam setiap tekanan kehidupannya dia mau lari mencari satu tempat sumber yang dia tahu itulah tempat dia bisa melepaskan seluruh dahaganya, yaitu hadirat Tuhan. Nah, untuk itu dia ngomong seperti ini, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Kata aku, saya yakin bahwa kalau kita mencari harus melibatkan 3 aspek daripada hidup kita. Pertama tentunya aku itu manusia, roh kita ya, bicara manusia. Saya tahu roh kita itu pasti merindukan Tuhan. Kita udah terima Tuhan, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita pasti suka mencari Tuhan. Tapi ada berbeda, ada 2 kondisi dalam hidup kita yang namanya jiwa. Makanya dia ngomong ketiga bagian hidupnya ini mencari Tuhan. Nah, kadang-kadang banyak orang itu dia kepengen doa, tapi kadang-kadang waktu dia masuk ke sebuah ruang doa, tubuhnya bisa masuk ke ruang doa, tapi jiwanya mengembara kemana-mana.
Jiwa ini bicara kehendak, keinginan, pikiran kita, itu bisa kemana-mana. Bisa kepada pergumulan kita, bisa kepada semua situasi yang tentang keinginan hidup kita, apa aja lah yang menjadi keinginan jiwa kita. Itu kita bisa mengembara kemana-mana. Nah, beda dengan Daud, dia dia mengajarin kita kepada kita hari ini, pagi ini, pada kita semua. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, kita mesti mengalami sebuah desperate rohani. Artinya benar-benar kalau nggak haus sampai demikian rupa, kita nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, ini melibatkan 3 bagian. Nggak cuma roh ingin, tapi jiwa pun itu harus bersepakat. Jadi arahkan keinginan kita, arahkan pikiran kita penuh waktu kita mencari Tuhan. Sekalipun saya tahu mungkin ada banyak hal yang mencoba mengalihkan, distract kita untuk kita kemana-mana, perlu kita masuk ke sebuah ruang doa. Kita bisa ada kemana, tapi hari itu dengan semua situasi Daud, saya tahu itu gak mudah. Mungkin dia juga ngalami tekanan di jiwanya, ada intimidasi, ada perkataan-perkataan, ada mungkin yang dia rasa banyak hal yang dia bisa, dan itu bisa menjadi pemicu buat dia nggak bisa fokus kepada Tuhan hari itu. Tapi dia mencoba membuat 3 kondisi daripada kehidupannya. Rohnya mencari Tuhan, jiwanya dia berkata haus kepada Tuhan, dan tubuhku rindu kepadamu. Wow, tubuh ini bicara tentang sebuah posisi dalam hidup kita waktu kita masuk ke ruang doa. Kerinduan kita pada Tuhan ini gak bisa asal kita, ya pokoknya rohku berdoa, tapi tubuh pun harus kita benar-benar bagaimana caranya kita ekspresikan kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, Daud itu membuat ketiga bagian hidupnya itu benar-benar haus. Dia desperate, sebuah depresi rohani. Kalau aku gak ketemu Tuhan, aku gak bisa. Bisakah kita belajar seperti Daud pagi ini, untuk kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kondisi, udah gak bisa apa-apa di kondisi padang gurun gini. Bahkan dia gak melupakan tentang semua pergumulan hidupnya, tentang ketidaknyamanan semuanya. Tapi dia cuma satu fokusnya, dia merindukan Tuhan sedemikian rupa. Sehingga saya percaya ayat selanjutnya dikatakan, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Saya percaya ketika orang itu sampai desperate seperti itu, dia pasti encounter God ya. Pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan, ada banyak orang itu jenuh berdoa karena tidak pernah melihat, tidak pernah ketemu face to face dengan Tuhan. Nah, bedanya Daud ketika dia desperate, dia benar melibatkan 3 unsur ini untuk mencari Tuhan. Maka dikatakan, demikianlah aku memandang Tuhan dan melihat sambil melihat kekuatanmu dalam kemuliaanmu. Dia bisa encounter God, dia bisa face to face ketemu dengan Tuhan. Dan ketika itu dia mendapatkan kembali yang namanya kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Sebelum masalahnya selesai, sebelum dia tepat di padang, tapi dia sudah mendapatkan kekuatan, dia sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Wah, ini powerful Daud ini. Jadi saya poin pertama ngomong, tingkatkan kesadaran kita ya hari ini ketika Anda berada dalam sebuah situasi padang gurun. Tingkatkan kesadaran untuk mencari Tuhan. Amin. Yang kedua, ayat ketiga, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku memegangkan engkau. Keempat, ayat ketiga, 4, 5 sampai ke 8 ini bagaimana Daud itu dia meningkatkan, dia memuji Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Dia tingkatkan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk dia dialihkan dari semua hal yang ini, dia tetap bisa berkata Tuhan itu baik, memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Nah, bahkan dia mengingat kembali apa yang jadi kebaikan Tuhan. Bapak Saudara, saya tahu bahwa tidak mudah untuk kita bisa bersyukur di hal-hal yang ketika kita alami kebaikan Tuhan itu mudah. Tapi waktu kita di padang gurun, ketika semua situasi seperti kita sendiri mengalami itu dan tidak ada yang mensupport dan banyak hal sekali yang tidak sepertinya yang diinginkan. Nah, itu waktu di mana bisa nggak kita tetap mengucap syukur pada Allah? Karena ini dimensi yang perlu kita tingkatkan. Bukan pada waktu kita sedang mengalami sebuah sukacita, mengalami promosi, mengalami dapat berkat Tuhan, dapat banyak dan sebagainya dalam hari-hari di mana kita mengalami banyak sekali yang nama jawaban doa. Tapi justru di waktu di mana di padang gurun seperti ini, Daud meningkatkan rasa syukurnya kepada Tuhan.
Nah, saya mau katakan, dia bahkan berkata dia puas. Dia bisa berkata bahwa dia dipuaskan di dalam, seperti dikenyangkan. Seperti ayat ke-5, seperti dikenyangkan dengan sumsum jiwaku, dikenyangkan dengan bibir aku bersorak, mulutku memuji-muji. Bagaimana Daud bisa bersyukur? Dia punya rasa puas di dalam Tuhan. Makanya dia ngomong, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, dan bibirku memegang engkau. Dia gini loh, Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini memang buat kita adalah segalanya. Contoh, kalau satu hari ada orang, kita sedang di dalam sebuah perjalanan, kita ditodong sama perampok dan minta segala harta kita, lalu gak mungkin kan, kita pasti berkata ambil aja semua yang kamu mau, tapi jangan sampai jiwaku, yang penting tidak diapa-apain. Kita pasti mau kehidupan kita kan, lebih berharga kehidupan kita. Tapi Daud itu menghargai kasih setia Tuhan lebih daripada kehidupan dia. Dia berkata, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup loh. Kita aja berkata hidup kita ini sangat berharga. Tapi buat Daud bahwa dia berkata bahwa hidupnya lebih, kasih setia Tuhan lebih daripada hidupnya, seperti itu. Nah, Daud itu sampai hatinya punya hati seperti itu. Dia puas hanya dengan apa yang ketika dia punya Tuhan. Dia gak mikirkan apapun dalam kondisi apapun, dia cuma berkata, kalau Tuhan ada dalam hidupku, aku puas. Dan dia dikenyangkan, seperti dengan lemak dikatakan, dia dikenyangkan, jiwanya dikenyangkan. Wow, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin. Daud ini dia disembuhkan di dalam depresi rohaninya dulu. Ketika depresi rohani disembuhkan, maka depresi mentalnya disembuhkan. Ada banyak orang itu putus asa, depresi, terputus asa dengan begitu banyak hal, karena tidak pernah menuntut banyak hal dan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya. Jadi orang yang banyak hal ya, yang orang ingin tuntut gitu, tapi mereka nggak dapat gitu. Nah, mereka jadi depresi, stres dan depresi. Tapi beda dengan Daud. Bagi Daud, kasih setia Tuhan itu lebih daripada kehidupannya. Bisa nggak kita belajar dari Daud? Tingkatkan rasa bersyukur. Dan tingkatkan bersyukur karena puas karena Tuhan itu ada di hidup kita. Itu toh, sekalipun ada banyak hal sepertinya belum bisa kita inginkan banyak hal gitu ya. Mungkin di sini ada orang yang butuh rumah, butuh untuk banyak hal, promosi, banyak hal yang mungkin hal tentang dunia ini, keinginan untuk diberkati dan banyak hal. Tapi saya merasa kita belajar dari Daud. Bagi dia kepuasan terbesar adalah dia punya Tuhan sih. Dan ketika kita bisa seperti itu, saya yakin kita akan disembuhkan. Jadi Daud ini kenapa dia bisa, karena saya tahu dia kuat sekali hubungannya dengan Tuhan. Kita disembuhkan dalam depresi kita, di dalam rohani kita ketemu Tuhan, maka saya yakin kita akan mengalami kesembuhan di dalam depresi mental kita. Iya, kita akan dipulihkan. Banyak orang itu sakit di dalam, orang bilang mengalami sakit mental gitu, dan putus asa, mau mati, mau bunuh diri gitu ya. Saya yakin kalau Daud gak kuat dengan Tuhan, mungkin di padang gurun Yehuda ini dia bisa juga ingin bunuh diri sih. Ya, jadi Bapak Ibu ada obatnya, jangan lari kemana-mana, lari ke Tuhan. Biar jiwa kita disembuhkan, mental kita disembuhkan. Tuhan lebih berharga dari semua hal yang hari ini Anda mungkin sedang ingin dapatkan. Tuhan lebih berharga dari apa yang hari ini kau kehilangan bahkan. Tuhan cukup bagi kita. Amin. Yang terakhir, wow, ayat ke-9, 10 dan 11. Tapi orang-orang berikhtiar mencabut nyawaku dan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Yang ketiga, yang pasti saya yakin waktunya akan tiba ya, bahwa pembelaan itu datangnya dari Tuhan ya. Gak usah membela diri, gak usah bingung apapun yang kita alami selama dalam pergumulan di padang gurun. Artinya pasti Anda kan kalau di padang gurun itu waktunya akan tiba, pembelaan Tuhan akan datang ya. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan, dan jangan berusaha untuk mencoba memaksakan diri untuk membela diri dan sebagainya. Tapi yakinlah pertolongan itu akan datang pada waktu yang tepat. Di ayat 3 terakhir ini Daud dia sepertinya mendeklarasi, dia punya iman bahwa musuh-musuhnya akan mengalami kekalahan. Dan saya yakin Anda juga harus punya iman seperti ini pagi ini. Kalau kita
punya sebuah kekuatan mencari Tuhan sampai ketemu Tuhan, dan kita punya rasa puas, kita bisa tingkatkan rasa syukur kita pada Tuhan, maka saya yakin kita akan mengalami waktunya pertolongan Tuhan akan datang pada kita, pembelaannya akan datang pada kita. Di 3 poin sederhana pagi ini Mazmur 63, tingkatkan kesadaran untuk kita mencari Tuhan di setiap musim hidup kita. Apalagi ketika Anda di masa padang gurun, Anda pasti akan ketemu Tuhan. Kalau Anda meningkatkan kesadaran untuk desperate untuk mencari Tuhan. Yang kedua, tingkatkan kesadaran untuk memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Ya, dan biar Tuhan itu cukup buat kita, rasa puas kita itu ada dalam Tuhan. Dan yang ketiga, percaya akan datang waktunya akan tiba, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kita datang masuk dalam doa yuk. Mazmur 63 ini ada pujiannya ya. Kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Nantikan Tuhan. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakanmu. Makasih ya Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakanmu. Dan ku pandang, mari masuk hadiratnya, bawa hati kita, bawa jiwa kita, bawa tubuh kita merindukan Dia. Kemuliaan-Mu Yesus, kami haus Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakan. Sekali lagi katakan, dan ku pandang Kau di seperti Daud Tuhan, buat kami menjadi seorang pribadi yang sangat suka akan hadirat. Kona rahabayas ya, kana rahabayas ya, kana rahabayas Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Bibirku kan membanggakanmu. sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku Kan membanggakanmu. Mari angkat suara kita sembah Dia sejenak. Konarahabayasi, akanarahabayasi. Tingkatkan kerinduan kita kepada Tuhan. Dinaramayasi, kinaramayasi, dekat aku mencarimu Tuhan. Jiwaku merindu, jiwaku haus kepadamu, tubuhku merindukanmu ya Tuhan. Dinaramayasi, akanaramaramaramaramayasi. Dinaramaramaramaramayasi. Dinaramaramaramaramu. Nara-naramu, sembuhkan kerohanian kami terlebih dahulu ya Tuhan. Biar kami desperate secara rohani, kami depresi secara rohani, merindukan Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Bukan kepada perkara dunia ini kami haus kepada hadirat-Mu, kepada perkara-perkara surgawi ya Tuhan. Konarahabayasi, akanarahabayasi. Inarabayasi, akanarahabayasi, akanarahabayasi, kinarabayasi. Konaramaramaramaramayasi, akanarabayasi. Kinarahabayasi, akanarabayasi, akanarabayasi. Saya mau berdoa buat orang-orang yang hari ini Engkau sedang dalam padang gurun. Anda mungkin di dalam sebuah kondisi yang tidak baik. Anda sepertinya dikejar-kejar ketakutan. Mari lari ke Tuhan. Ya, karena dalam hadirat Tuhanlah kita akan menemukan rasa aman. Jangan lari kemana-mana. Lari ke Tuhan. Tuhanlah sumber pertolonganmu. Temukan Dia di hadiratnya. Dia ada waktu kita datang dengan sungguh-sungguh libatkan 3 aspek hidup kita. Gak bisa tubuh kita berkata kita berdoa, tapi jiwa kita kemana-mana. Mari libatkan roh kita mencari Dia. Roh kita haus, jiwa kita haus kepada Dia. Tubuh kita merindukan Dia. Dan ketika kita alami itu, maka kita akan memandang Tuhan, encounter God. Kita akan dapatkan kekuatan Tuhan dalam hadirat-Nya. Saya mau berdoa bagi orang yang sedang dalam keadaan kondisi di padang gurun. Lepaskan kami ya Tuhan dari semua tekanan, buat kami bisa mencari Engkau di musim ini. Orang-orang yang sedang dalam keadaan stres, depresi juga. Saya merasa ada orang-orang yang kamu itu sedang mengeluh, putus asa. Kayak ada suara-suara gini, kok seperti ini ya, hidup ini gak adil. Dan Anda marah, Anda putus asa, Anda mengeluh, bahkan Anda marah mungkin kepada Tuhan hari ini. Mari Daud berkata, hidup ini berharga, tapi Daud berkata kasih setia Tuhan lebih berharga. Dia puas dengan Tuhan saja. Belajar bahwa Tuhan itu cukup buat kita. Tuhan, ketika kita punya Tuhan, maka Anda akan mengalami rasa aman di dalam Dia. Pertolongan mungkin belum Anda lihat, tapi Anda dipuaskan terlebih dahulu dalam hadirat-Nya. Sembuhlah engkau dari semua stres dan depresi hari ini. Bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang bersyukur dia itu bisa puas dengan keadaannya meskipun hari ini belum terlihat apa-apa. Tapi dia puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Mari syukuri apa yang Anda punya hari ini. Syukuri ada Tuhan. Syukuri apa yang hari ini masih tersisa. Daud bisa bersyukur dalam keadaan kondisi di padang gurun. Pelarian, dia gak punya apa-apa bahkan. Hari itu dia ada di satu tempat. Dan di sana dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa punya rasa puas, dikenyangkan dikatakan di dalam hadirat Tuhan. Mari biarkan hari ini engkau sembuh dari semua stres dan depresi. Saya yakin kesembuhan di dalam rohani kita akan menyembuhkan mental kita juga hari ini. Di dalam nama Yesus. Saya merasakan ada orang-orang yang Anda sedang mengalami sebuah rasa sangat putus asa di hidup ini. Rasa sangat tertekan. Tuhan berkata hari ini, jangan takut, jangan khawatir, belajar untuk bisa bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga,
waktunya akan tiba. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan, pembelaan datangnya daripada Tuhan. Waktunya akan tiba, percaya ketika melakukan dua hal ini, dan Tuhan akan bersegera datang melawat engkau, menolong engkau, membawa engkau dari padang gurun ini. Jadi bersepakatlah dengan Tuhan. Aku berdoa buat orang-orang yang ada, buat kami percaya dengan waktunya Tuhan. Pertolonganmu, pembelaanmu akan datang tepat pada waktumu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau hadir, dan aku berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan padang gurun keuangan. Aku minta Engkau bebaskan hari ini. Pergumulan dalam keluarga Engkau bebaskan, Engkau lepaskan. Pergumulan di dalam semua masalah sakit penyakit juga, aku minta kesembuhan mengalir hari ini di dalam nama Yesus. Hubungan yang rusak suami istri yang sedang ada di dalam ujung tombak perceraian, aku minta Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Tidak ada perceraian karena Tuhan mengendaki kesatuan terjadi. Terima kasih Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Hamba mengucap syukur dan berdoa melepaskan berkat Bapa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka sedang mendengarkan sharing khotbah ini. Dan aku percaya Engkau menemukan umat yang rindu untuk mencari Engkau dan umat yang kuat di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di Sabtu datang di doa pagi kembali. God bless you.